gitu ya. Berarti ini akan ada babak baru atau bagaimana dengan harus ya kita lihat tergantung Bapak ini ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci suruh ini pun mulut dikunci, dia nggak boleh jangan dulu ke pokok perkara dok, nanti tidak boleh klarifikasi perkara, produk dok. apapun Aman, ya dok, dia. sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Siap salah. Dokter, dalam momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang 4M itu gimana sih? Tadi kan sempat Tadi udah 2 kali saya bahas di dalam. Siapa yang ATM apa? yang mungkin penekanan mungkin 2M. Ya intinya Kenapa harus diberikan uang? Kenapa harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolong, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dokter Gladys. Selalu disinggung abu-abu. Ya, menurut kalian, saya sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu tuh saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Sama enggak? Kali-kali saya yang nanya gantian ke wartawan, ayo. Tapi kabarnya sampai Ya pada saat itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya waktu itu memang. Ya makanya saya bilang terpukul, tadi ya. di pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya kondisi Reza Gladys waktu saat itu. Sempat sampai ke psikiater ya dok? Oh sempat. Ya. Dok boleh dijelasin gimana sampai? Ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pules ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis. Ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun. Ya saya otomatis bangun nenangin dia kan sampai siang sampai pagi ke siang nggak tidur. Jadi dia udah sholat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidurnya. Langsung sampai sekarang dok. Sampai Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar gitu. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu di dalam sidang. Betul. Langsung dengan Nikita. Boleh dong sedikit tadi pertemuan awal dengan Nikita mungkin apa sih yang merasakan? first impression. First impression biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 10 bulan disuruh diem ya. sama ini. Karena tidak boleh Terus nanti dia, akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya Serba salah ya
serba salah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan kita. Bisa kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi digiring opininya ini adalah Produk. kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal Nah, hari ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab. Maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya. Ya isu tidak baik lah. Pokoknya ada isu tidak baik. Perihal apa? Ya Perihal pokoknya apa itu, Bang? terkait Ancaman kah? ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya sih Tapi supaya intinya proses ini bukan berjalan lancar. bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman dong. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadi aja kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya. Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan. Bang Giring, ini pertanyaan untuk abang nih. Bentar. 10 bulan dah. Nah, ngomong ya. Silakan dulu, puas-puasin dulu. Bang, mungkin kan tadi dokter Kemarin dokter dulu, ini adalah dokter Janet nih. Kamu harus Tahu. bilang ke media, kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya, saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut, lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga. Ya tapi kamu lagi minta jatuh curhatnya sama dokter Janet. Betul. Dan hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dokter Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter, ini kan runtutan peristiwa, mungkin ini persidangan. Nah, kemarin dokter juga kalau tidak salah di PAP di Polres Jaksel itu waktu itu yang hari apa tuh ya Bang Giring ya? Yang sama dokter Pagi Andes nanti, itu. pagi nanti. Oh pagi ini. Nanti dulu. Itu masih belum bisa bicara, ya. Ini dulu. dokter ini kan sama-sama mendapat dimintai uang lah oleh dokter dan juga terdakwa. Itu polanya sama atau bagaimana dok? Sama lah. Sama persis atau bagaimana? Ya, Teman-teman lain juga ya termasuk kalau dokter kalian Janet. pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, dia ini sampai kita ketakutan Dan dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta, betul dong? Sampai maaf dok, sampai kerana pribadi mungkin apa? Iya, karena pribadi semualah diobrak-abrik, serah deh. Tapi gimana dok artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer-buzzer yang nyerang dokter akan sampai kerana pribadi? Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa Nikita Mirzani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut, walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Berarti pembenci akan tetap membenci apapun yang dokter speak up hari Betul. ini tetap akan Betul. Jadi gini, apakah betul. akan tetap speak up ke depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Dan Ya, jelas kami yang paling sudah penting berjuang. kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini. Kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya.
Ya, Untuk dokter mungkin akan segera dilakukan tindakan hukum atau bagaimana dokter? Ini jawabannya nanti. Aku terakhir aja ya. Aku terakhir. Kalau udah puas, Kalau keinginan nanti dari kalau dokternya kalian mau mungkin. tahu tadi nanya-nanya fase down aku, dokter Janet sangat mengetahui. Silakan nanti wawancara beliau ya. Terkait kita mengacungkan jari tengah tadi, Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Nggak, kalau ngacungin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga kan, sayang? Ya. Iya. Emang Nggak apa-apa. karakternya kayak gitu ya. dok ini ke depan bakal hadir di persidangan lagi atau seperti apa? Undangan cukup 1 kali kan, Bang? untuk saksi korban 1 kali. Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang, kok nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan seperti itu. Harapannya apa dok? Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun, dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial, apabila diperas, silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Aku satu nambahinnya. Boleh. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Tapi dari Selain dokter itu pesan- jangan dipercaya. Ada pesan buat dokter dan Iya dokter Oki. Ya, Doktip cepat sehat ya. Cepat Tobat, ya. tobat. Tolong kita sesama sejawat mulutnya dijaga. Saya Masih sejawat? ya Masih dok? dokter kan, tapi Masih dok? ya tolonglah dijaga kita ya. Malu lah kita sebagai dokter ini harusnya baik-baik saja. Ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai saudara kandung. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipublish, tapi kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadinya dan menyerang pribadi itu udah. Ya kalian nilai sendiri lah. Sebelumnya ketua Perdesi ya, ketua Perhimpunan Dokter Kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu, seperti itu dok. Coba dijelaskan dok. Ya saya rasa sih teman-teman bisa lihat lah ya di Google bagaimana sumpah dokter, etik kedokteran itu bisa dicari di Google, dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter yang menjelekkan sejawatnya di sosial media seperti itu. Dan saya juga saya jujur sangat melihat perjuangan beliau, dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang. Tetapi saya berikan apresiasi karena di sini Dokter Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa. Dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif. Jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin permintaan saya. Betul. Dokter tapi untuk motif ingin segera ya dokter. Selain langkah hukum ingin segera ya dokter ya. Maunya gimana? Dari dokternya? Mau segera. Dari Tanya Pak dokternya Biri. gimana? Dari dokternya gimana? Tanya Pak Biri lah. Nah, udah selesai ya. Udah ya. Ya pokoknya Terakhir. ikutin aja lah, ikutin aja kita apa namanya. Ya saya tuh kadang suka takut salah ngomong, ngeduluin ngomong, nanti saya ditegur. Ini agak galak beneran, agak galak. Soalnya yang berani gebrak meja cuma dia doang ke istri Kalau saya. saya merasa mempunyai kredibilitas saya sebagai dokter, Bang Biri mempunyai kredibilitas beliau sebagai lawyer. Oke. Udah ya? Kata-kata hari ini. Keran nih. Ini aku terakhir bicara ya. Aku mau menyampaikan beberapa hal. Satu, malam ini adalah cara kami membayar hutang kami kepada rekan-rekan media dan klien kami. Setengah jam lebih ya. Selama ini kami memisahkan kalian karena ada hukum acara yang harus kami patuhi. Oke, itu pertama. Yang kedua,
ketika klien kami dan kami harus mematuhi hukum acara, bukan berarti klien kami ini pelangak-pelongok atau takut. Malam ini lihat, pindahkan pelangak-pelongok itu kepada siapa? Oke? Yang ketiga, saya mau kritik kepada rekan-rekan sejawat kami. Inilah hukum acara yang sebenarnya. Kalau Anda sebagai penasihat hukum dari pelapor, lu nggak ada punya wewenang untuk berbicara peristiwa hukum. Itu adalah wewenang dari jaksa penuntut umum. Jangan ngebacot. Kami aja tidak berani berbicara peristiwa hukum dari awal sampai tadi. Clear ya? Jadi kalau ada advokat praktisi hukum ngebacot peristiwa hukum terhadap klien kami, dia tidak paham hukum acara. Oke, selamat malam. Maria.